Selama puluhan tahun kita terjebak dalam lingkaran setan yang namanya resource curse, kutukan sumber daya alam. Emas ada di bawah kaki kita, tapi kenapa secara statistik makro, kualitas manusia kita masih berjuang di papan bawah? Jawabannya bukan karena kita kurang dana, bukan juga karena kita tidak punya orang pintar. Jawabannya adalah karena kita terfragmentasi. Kita terpecah-pecah oleh ego primordial yang sengaja dipelihara. Kita sibuk mendefinisikan diri berdasarkan pesisir atau gunung, suku A atau suku B, wilayah adat satu atau wilayah adat lainnya. Sadar atau tidak, kita sedang memainkan game usang yang diinginkan oleh pihak luar, divide and conquer, pecah, belah, dan kuasai. Sementara dunia bergerak menuju era kecerdasan buatan dan globalisasi, kita masih meributkan batas-batas semu di tanah sendiri. Hari ini, di video ini, saya mau katakan permainan itu harus selesai. Kalau orang asli Papua tidak bersatu sekarang, kita bukan cuma jadi penonton di rumah sendiri. Kita akan tereliminasi secara permanen dari panggung persaingan global. Mari kita bedah realitanya secara rasional. Mari kita bicara angka, bukan asumsi. Selama 2 dekade terakhir, ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus digelontorkan ke Papua. Pertanyaannya, kemana uang itu pergi? Kenapa efek multiplikasi ekonominya tidak terasa secara signifikan di akar rumput? Karena selama ini kita mengalami ilusi pembangunan. Kita mengira membangun Papua itu cuma soal bikin jalan aspal, gedung megah, atau membangun bandara dan pelabuhan. Itu salah besar. Infrastruktur fisik tanpa kesiapan kapasitas manusia lokal hanya akan menjadi karpet merah bagi modal asing dan tenaga kerja luar untuk menguasai perputaran uang. Lihat polanya. Dana masuk dari pusat, dikerjakan oleh kontraktor luar, non-Papua. Dibelanjakan untuk material dari luar juga. Pemiliknya non-Papua, dan keuntungannya dibawa pulang ke luar Papua. Orang asli Papua tetap jadi penonton di pinggir jalan. Masalah utama kedua yang paling tabu untuk dibicarakan adalah krisis kepercayaan internal. Ada mentalitas berbahaya yang tanpa sadar kita pelihara. Merasa suku sendiri lebih berhak memimpin daripada suku lain. Merasa wilayah adatnya lebih superior. Di era makroekonomi modern, ego sektoral seperti ini adalah bentuk bunuh diri massal secara perlahan. Mengapa? Karena dunia luar tidak peduli Anda dari suku apa. Saat investor global melihat Papua, mereka melihat satu entitas geografis yang kaya, tapi berisiko tinggi karena ketidakstabilan internal. Begitu risiko internal tinggi, biaya modal naik, investasi sektor real enggan masuk, dan akhirnya lapangan kerja berkualitas tinggi tidak pernah tercipta untuk anak muda kita di Papua. Kita terjebak pada satu-satunya jalan keluar, berharap jadi pegawai negeri sipil. Padahal kapasitas serapan birokrasi itu ada batasnya. Sistem ketergantungan ini gagal. Dan kalau kita terus berjalan di jalur yang sama, hasil yang kita dapatkan tidak akan pernah berubah. Sekarang, mari kita gunakan matematika revolusi. Bagaimana cara membalikan keadaan ini? Solusinya radikal, tapi sangat logis. Persatuan berbasis kompetensi, bukan sentimen. Bayangkan jika seluruh intelektual, pengusaha, dan pemuda orang asli Papua, orang asli Papua ditambah orang-orang yang punya hati untuk Papua, bersatu, menyatukan modal, jaringan, dan keahlian mereka dalam satu ekosistem konsorsium ekonomi yang solid. Bayangkan itu dulu. Keahlian mereka bersatu dalam ekosistem konsorsium ekonomi yang solid. Jika wilayah pesisir yang unggul di bidang logistik maritim terhubung secara mulus dengan wilayah pegunungan yang memiliki komoditas pertanian bernilai tinggi, kita menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir. Kita tidak perlu lagi menjual bahan mentah ke luar dengan harga murah. Kita lakukan hilirisasi mandiri di atas tanah kita sendiri oleh korporasi milik orang asli Papua. Secara matematis, skala ekonomi atau economies of scale hanya bisa tercapai kalau pasar kita besar dan terintegrasi. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, daya tawar kita di hadapan pasar global itu nol atau minus. Yang kedua, revolusi sumber daya manusia. Kita harus berhenti mengirim anak-anak kita ke luar negeri hanya untuk sekedar dapat gelar.
Mereka yang pulang membawa ilmu dari universitas top dunia harus diwadahi dalam sebuah think tank dan pusat inkubasi bisnis lokal yang didanai bersama. Atau paling tidak ada endowment fund dari pemerintah Papua. Ada dana abadi dari pemerintah Papua untuk hal-hal seperti ini. Tujuannya apa? Agar terjadi transfer pengetahuan yang agresif. Kita harus mencetak generasi yang tidak lagi berpikir lokal, tapi berpikir global, berdaya saing global. Ketika orang asli Papua bersatu dalam satu narasi ekonomi dan politik yang rasional, posisi tawar kita di hadapan pemerintah pusat maupun korporasi multinasional akan meningkat 100 kali lipat. Tapi saya tidak mau jualan mimpi di sini. Kita harus realistis. Eksekusi dari solusi ini akan sangat berdarah-darah karena tantangannya luar biasa besar. Tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh kita sendiri, orang Papua, yaitu para elit yang sudah terlalu nyaman dengan status quo. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan pribadi, kekuasaan politik, dan tumpukan materi dari perpecahan orang asli Papua. Bagi mereka, persatuan adalah ancaman bagi isi dompet mereka. Kita harus berani mengakui bahwa korupsi dan salah urus di tingkat lokal adalah musuh nyata yang menahan kemajuan kita. Menyalahkan pihak luar secara terus-menerus adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab internal. Sekali lagi, menyalahkan pihak luar secara terus-menerus adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab internal. Ujian kedua adalah perang psikologis. Setiap kali ada gerakan untuk menyatukan visi, akan selalu ada infiltrasi opini yang mengungkit luka masa lalu, perbedaan subsuku, atau kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar, atau perbedaan agama, kelompok. Itu yang selalu membuat kita terpecah. Ini adalah ujian komitmen bagi generasi muda Papua, generasi muda tanah Papua. Apakah kita mau terus memelihara victim mentality, yaitu mentalitas korban, atau beralih menjadi victor mentality, mentalitas pemenang? Membangun tanah Papua yang berdaya saing global menuntut pengorbanan ego. Itu artinya tokoh gunung harus berani mendukung pemimpin dari pesisir jika dia memang kompeten. Dan sebaliknya, kita harus menegakkan sistem meritokrasi. Tempatkan orang yang berdasarkan kapasitas dan integritasnya, bukan berdasarkan garis keturunan atau kedekatan marga semata. Jadi apa langkah konkretnya sekarang? Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling keras mengeluh. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang berani mengambil tindakan dan membangun fondasi peradaban baru. Masa depan Papua tidak ditentukan di Jakarta, bukan di Washington, dan bukan pula di Canberra. Masa depan Papua ditentukan dalam pikiran dan tindakan kolektif orang asli Papua hari ini. Kita hanya punya dua pilihan, bersatu untuk memimpin atau tetap terpecah dan selamanya tersingkir. Saya ingin dengar perspektif jujur Anda. Tulis di kolom komentar apa langkah paling rasional yang bisa kita lakukan bersama mulai hari ini untuk meruntuhkan tembok pemisah di antara kita. See you in the next video.